Ebeg, Hanacaraka, Jawa, ebeg, adalah bentuk kesenian tari daerah Banyumasan yang menggunakan boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan kepalanya diberi ijuk sebagai rambut. Tarian ebeg di daerah Banyumas menggambarkan prajurit perang yang sedang menunggang kuda. Gerak tari yang menggambarkan kegagahan diperagakan oleh pemain ebeg. 1. Kata ebeg berasal dari eblek, anyaman bambu berbentuk kuda yang berasal dari Ponorogo. Diperkirakan, kesenian ebeg ada di kebudayaan Ngapak pada abad 16 ketika hadirnya pasukan Warok yang dipercaya Kesultanan Demak untuk menjaga tiap-tiap kadipaten di bawah naungan Demak Bintoro. Biasanya ebeg adanya bentuk-bentuk intrance, kesurupan, atau wuru. Bentuk-bentuk seperti ini merupakan ciri dari kesenian yang terlahir pada zaman animisme dan dinamisme. Selain itu, karena telah berasimilasi di kebudayaan Ngapak maka ebeg dianggap sebagai seni budaya yang benar-benar asli dari Jawa Banyumasan mengingat di dalamnya sama sekali tidak ada pengaruh dari budaya lain, tetapi tokoh dari Ponorogo masih ada seperti Singo Barong, Pentulan, Ganongan, penunggang kuda dan bomoh berpakaian warok. Berbeda dengan wayang yang merupakan apresiasi budaya Hindu-India dengan berbagai tokoh-tokohnya. Ebeg sama sekali tidak menceritakan tokoh tertentu dan tidak terpengaruhi agama tertentu, baik Hindu maupun Islam. Bahkan dalam lagu-lagunya justru banyak menceritakan tentang kehidupan masyarakat tradisional, terkadang berisi pantun, wejangan hidup dan menceritakan tentang kesenian ebeg itu sendiri. Lagu yang dinyanyikan dalam pertunjukan ebeg hampir keseluruhan menggunakan bahasa Jawa Banyumasan atau biasa disebut ngapak lengkap dengan logat khasnya. Jarang ada lagu ebeg yang menggunakan lirik bahasa Jawa Mataraman dan bahasa selain Banyumasan. Beberapa contoh lagu-lagu dalam ebeg yang sering dinyanyikan adalah Sekar Gadung, Eling-Eling, Ricik-Ricik Banyumasan, Tole-Tole, Waru Doyong, Ana Maning Modele Wong Purbalingga dan lain-lain. Di dalam suatu sajian ebeg akan melalui satu adegan yang unik yang biasanya menjadi acara pamungkas dalam pertunjukan ebeg. Atraksi tersebut sebagaimana dikenal dalam bahasa Banyumasan dengan istilah babak janturan. Pemain akan mendem atau wuru, kesurupan dalam bahasa Banyumasan, dan mulai melakukan atraksi-atraksi unik. Bentuk atraksi tersebut seperti halnya, makan beling atau pecahan kaca, makan dedaunan yang belum matang, makan daging ayam yang masih hidup, berlagak seperti monyet, ular, dan lain-lain. Atraksi intrance ini hanya dimainkan oleh pemain yang memiliki indang, atau pembantu. Masing-masing pemain memiliki varian indang yang berbeda. Di antaranya indang ketek, yang mengantarkan pemain pada kondisi intrance meniru perilaku monyet. Indang jaran, indang mait, indang macan dan lain-lain. Dalam sebuah grup ebeg setidaknya ada cukup banyak pemain, terutama untuk penunggang kuda lumping. Selain itu dalam sebuah pertunjukan ebeg ada satu barongan, yakni sejenis topeng yang menggambarkan wajah macan, harimau Jawa, dan memiliki kain panjang ke belakang sebagai gambaran tubuhnya. Barongan seperti barongsai dalam budaya Tiongkok karena mulutnya bisa menganga. Hanya saja barongan sering diket dengan warna gelap. Selain kelompok penunggang kuda lumping dan barongan, ada dua pemain yang menggunakan topeng bernama Pentul dan Tembem. Dalam masyarakat kedua pemain yang menggunakan topeng ini dikenal dengan nama cepet. Pentul adalah topeng yang memiliki hidung panjang dan biasanya berwarna putih. Sedangkan Tembem memiliki wajah lebih menyeramkan dan berwarna hitam. 1. Di Banyumas, biasanya ebeg ditampilkan dengan iringan musik calung Banyumasan atau gamelan Banyumasan. Nayaga atau pengiring sudah menyatu dengan para penarinya. Awalnya memang pertunjukan ebeg biasanya diiringi dengan alat musik yang disebut bendhe. Alat musik ini memiliki ciri fisik seperti gong akan tetapi berukuran lebih kecil terbuat dari logam. Kemudian peralatan musik lain adalah gendhing Banyumasan pengiring seperti kendang, saron, kenong, gong dan trompet. Kesurupan. Salah satu kewajiban dalam pementasan ebeg adalah ketersediaan sesaji atau menyan. Sesaji digunakan untuk persembahan kepada para arwah maupun penguasa makhluk halus di sekitar agar mau mendukung pementasan. Efeknya para pemain ebeg akan mengalami trans atau kerasukan yang dalam bahasa Banyumas disebut mendem karena dirasuki makhluk halus. Di saat inilah para pemain ebeg biasa memakan berbagai benda yang tidak lazim dimakan seperti pecahan kaca, beling, bunga-bunga sesaji, mengupas kelapa dengan gigi, makan padi dari tangkainya, memakan dedek, katul, bara api, kuning telur dan lain-lain. Keadaan mendem ini menunjukkan bahwa pemain ebeg sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah satria yang kuat. Pada akhir laga,
Pemain yang kerasukan akan disembuhkan oleh pemimpin grup ebeg yang biasanya adalah seorang tetua adat dan disebut dengan istilah penimbul. Perlu diketahui bahwa tidak hanya pemain ebeg saja yang bisa kesurupan. Seringkali para penonton juga ikut mendem sehingga semakin memeriahkan pementasan ebeg. Pada saat pemain dan beberapa penonton sudah kesurupan, pagelaran menjadi sedikit lebih kacau dan brutal. Namun justru inilah yang menjadi ciri khas ebeg Banyumasan dibandingkan seni kuda lumping dari daerah lain. Terkadang orang yang kesurupan menari di depan pemain musik dan meminta dimainkan musik yang bagus. Jika musik berhenti maka pemain akan berhenti menari. Namun tidak semua pertunjukan ebeg benar-benar terjadi kesurupan, beberapa kelompok ebeg ada yang hanya berpura-pura kesurupan atau akting seolah-olah mereka sedang kesurupan agar tampak heboh. Perkembangan terkini. Akibat perkembangan budaya di Banyumas dan orientasi suatu seni pertunjukan juga yang dalam tahap awal merupakan sarana ritual telah bergeser pada bisnis seni pertunjukan, pembenahan dalam ebeg pun segera dilakukan. Penataan pada ebeg yang dapat meliputi bentuk iringan, penghalusan gerak tari, kostum ataupun propertinya banyak dilakukan oleh seniman Banyumas. Ebeg biasanya dipentaskan pada acara hajatan baik acara hitanan maupun pernikahan. Selain itu pada awal sura atau Tahun Baru Jawa, ebeg juga sering dipentaskan di berbagai daerah Banyumas, Cilacap, Kroya, Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara. Masih ada beberapa perkampungan yang masih sering mengadakan pertunjukan ebeg di wilayah Karisidenan Banyumas seperti Mandiraja, Banjarwaru, Adipala, Pesanggerahan, Bajing, Jepara, Somagede, Wangon, Ajibarang, Sumpiu, Padamara, Kebasen, Jatilawang, Binorong, Jetis, Sempor Gombong, dan lain-lain.